Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waduh, ada yang bisa saya bantu? Gua mau amplop coklat itu. Ngerampok. Betul. Aduh, mendingan jangan deh. Saya teh jawara. Hebat. Siapa sih yang ngajarin kamu? Hah? Abang juga. Itu. Waduh. Harusnya ngajarin ngaji ya. Udah sekolah belum? Udah SD doang. Aduh, terusin atuh ya. Ini. Aduh abang curang bamennya tendangan kantong menyan bang. Aduh. Nih, Justin. Aduh. Aduh. Amin. Pengawannya. Yo, pamit. Assalamualaikum. Salam hati. Amplop. Amplop itu lawan tuh. Amplop ya. Pak. Alhamdulillah, Papa nggak kenapa-napa. Ngapain kamu sih? Pergi kamu. Pergi. Pergi. Pak, Novi mau minta maaf, Pak. Saya nggak punya anak berhati iblis seperti kamu. Mas, kamu nggak boleh kayak gitu sama anak kamu, Mas. Anak durhaka seperti dia nggak pantas dikasih hati. Keluar! Selamat malam. Malam. Tante, malam saya temennya Lulu, Novi. Oh iya. Boleh ngomong sama Lulunya nggak? Lulunya ada. Tunggu sebentar ya. Lulu. Ada teman kamu. Nov. Gue telepon lo nggak angkat-angkat soalnya. Lo marah ya sama gue? Iya. Gue sebenarnya bukan masalah marah. Gue nggak habis pikir, gue kecewa sama lo. Sampai sekarang gue masih keinget masalah kemarin. Gak sengaja orang nabrak lo marah-marah, lo ngumpat sampai orang kejadian. Gue nggak mau ulangin lagi karena sakit kepala gue, terulang-ulang terus di kepala gue masalahnya. Lo, bokap gue sekarang di rumah sakit. Lukanya cukup parah. Gue udah bikin kepala bokap gue bocor loh. Astagfirullahaladzim. Ada masalah apa lagi sih? Bokap lo salah apa? Gue berantem sama dia gara-gara calon istrinya. Terus gue emosi, gue gak bisa nahan emosi gue. Terus gue lost kontrol aja gitu. Gue gak bisa ngendaliin diri gue sendiri. Gue gak kenal diri gue. Gue mau minta tolong sama lo. Buat bawa gue ke tempat rukiah yang lo bilang. Gue udah gak tahan. Lul, ini tempat rukiahnya? Iya. Kenapa? Hah? Takut ya? Iya, agak spooky gitu sih. Assalamualaikum. Andra, Ryan. Waalaikumsalam. Andra, Ryan. Ini teman Lulu, namanya Novi. Yang waktu itu Lulu bilang mau kesini untuk rukiah. Alhamdulillah. Oh ya. Andra udah sering dengar cerita tentang Novi nih, Lulu yang cerita. Maaf Novi nih ya, kalau boleh tahu. Mbak Novi, kita masuk aja yuk ke dalam. Ya, ayo Nov, ayo. Ya, saya belum saya ngomong ya udah. Oke. Jadi orang pintar atau di daerah sana disebut Pinasepu itu menerima kedatangan saya dengan sangat terbuka. Saya datang ke sana karena saya harus mengumpulkan data-data untuk tugas skripsi saya. Pak Kiai, ini kebetulan temennya Lulu yang tempo hari diceritain sama Lulu. Iya, saya sudah dengar semua. Mudah-mudahan melalui rukiah ini kita akan tahu mengapa Novi terus-menerus didera dalam melaksanakan ibadah ini.
Di desa pedalaman, Pinesepuh itu terkenal dengan pengobatan-pengobatan dengan cara-cara mistis. Orang-orang di sana percaya ketika mereka sakit, Pinesepuh bisa menyembuhkan mereka. Dukun ya? Iya, itu dukun. Pinesepuh itu ada ular. Tok, tolong Pinesepuh. Ularnya tidak akan kembali. Jangankan seekor ular, serigala, singa akan patuh dan tunduk kepada saya. Pak, kenapa anaknya? Sudah 2 hari ini muntah-muntah darah terus Mbak Nopi. Badannya lemas. Pinesepuh. Ini sudah parah. Tapi bisa disembuhkan? Anak saya sudah sembuh. Wajahnya tidak pucat lagi. Terima kasih Pinesepuh. Ya, sama-sama. Ilmu Pinesepuh bukan hanya sekedar untuk hal-hal gaib. Bukan hanya sekedar pengobatan alternatif. Tapi dia juga bisa membuat perintah untuk para hewan sehingga hewan-hewan itu tunduk sama dia. Ini adalah kaca benggala. Kaca benggala. Iya, melalui kaca benggala kita dapat melihat seseorang dan apa yang dilakukannya. Juga ini adalah bahan untuk obat alternatif. Bisa mengobati berbagai macam penyakit. Juga ada beberapa benda yang bertuah. Warga desa juga sangat takut apabila Pinesepuh membuat sumpah. Karena sumpah itu akan langsung terwujud. Buruk sekali kelakuanmu. Apa saja yang kamu rampok di kediaman Darkum? Ampun Pinesepuh, saya cuma ambil kalung emas dan uang aja Pinesepuh. Dasar kamu, saya sumpahin biar kamu disambar petir. Maka dari itu, saya mau menghilangkan kemampuan ini. Karena saya mau mempunyai ketenangan hidup saya lagi. Ya, walaupun di satu sisi dengan mempunyai kemampuan ini, saya merasa beruntung. Tapi di sisi lain, saya jadi merasa sangat jauh sama Allah. Kamu ingat bagaimana cara dia menurunkan ilmunya itu padamu? Malam itu, saya melarikan diri karena ada seorang warga yang mengasih tahu saya kalau Pinesepuh akan menurunkan ilmunya ke saya. Tapi saya nggak berhasil kabur karena saya dikepung sama mayat hidup. Kamu sudah ditakdirkan untuk menerima ilmu yang saya miliki. Kenapa saya sih sini sepuh? Leluhur saya berbisik, tepat pada hari Anggoro Kasih, kamu terpilih untuk mewarisi seluruh ilmu yang saya miliki. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Setelah malam di mana Pinesepuh memberikan ilmunya kepada saya, besoknya Pinesepuh meninggal. Saya nggak tahu apa yang udah dia masukkan ke dalam tubuh saya. Saya nggak ingat. Yang saya ingat cuman asap hitam tebal yang masuk ke dalam tubuh saya. Sesungguhnya itu adalah jin berupa asap hitam. Dengan jin itulah dia mengobati orang-orang di sekitarnya.
Ya Allah, Pak Kiai, saya mohon keluarkan hal-hal buruk yang ada dalam tubuh saya. Saya udah mantap, Pak Kiai. Insya Allah melalui ruqyah ini kita akan berusaha menyembuhkan kamu. Mudah-mudahan Allah memberi kemudahan dan Allah meridhoi pekerjaan. Amin. Rayyan, silahkan tangan. Baik Pak Kiai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ربنا الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل والشمس والقمر والنجوم مسخرا بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون شيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر. Mbak Novi. Ndra, cek Ndra. Iya. Aman, Re. Aman, Pak Kiai. Alhamdulillah.